Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan final project mata kuliah Deterministic Optimization and Stochastic Process yang berjudul Optimization of Production Distribution Using Linear Programming, a case study of Crunch Foods Inc. Presentasi ini akan membahas mulai dari latar belakang, permasalahan, metode yang digunakan, hasil optimisasi, analisis, sensitivitas, analisa antrian, hingga kesimpulan dan rekomendasi. Pada grup 6 ini yang beranggotakan dengan Lambara Tito sebagai ketua. Berikut ada Ibu Marato Solihah, Pak Vito Sumartono, dan saya sendiri Pak Chandra Budi Kuncoro, serta Pak Dimas Java Putra. Lanjut. Latar belakang dari materi ini adalah perusahaan Crunch Foods Inc. merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang produksi makanan ringan di Amerika Serikat yang berencana memperluas jangkauan pasarnya. Dalam proses ekspansi tersebut, perusahaan perlu menentukan strategi distribusi yang paling efisien agar biaya operasional serta permintaan dari masing-masing pelanggan bisa diminimalkan. Dalam proses ekspansi tersebut, perusahaan perlu menentukan strategi distribusi yang paling efisien agar biaya operasional dapat diminimalkan. Faktor yang dipertimbangkan melalui biaya pembelian, bahan baku, biaya transportasi, kapasitas produksi, serta permintaan dari masing-masing pelanggan. Perusahaan ini memiliki 4 alternatif lokasi, yaitu di Yuma, Fresno, Tucson, dan Pomona. Berikut yang diproduksi terdiri dari reguler, chips, green, onion chips, dan party mix. Seluruh distribusi dilakukan menggunakan truk dengan biaya pengiriman sebesar $0,5 per ton mil. Lanjut. Permasalahan dari kondisi tersebut, perusahaan ini menghadapi tantangan dalam menentukan pola distribusi yang paling optimal. Setiap pabrik memiliki kapasitas maksimum sebesar 20.000 ton per tahun, sedangkan seluruh permintaan pelanggan harus tetap terpenuhi. Oleh karena itu, perusahaan harus menentukan jumlah pengiriman dari setiap pabrik ke setiap pelanggan dengan mempertimbangkan biaya pembelian, bahan baku, dan biaya transportasi, hingga diperoleh total biaya distribusi yang minimum. Selain itu, perusahaan juga perlu mengevaluasi kemungkinan adanya perubahan kenaikan biaya transportasi akibat meningkatnya harga bahan bakar minyak. Lanjut. Tujuan dari penelitian ini adalah menentukan pola distribusi produk yang optimal, meminimalkan total biaya distribusi perusahaan, memenuhi seluruh permintaan pelanggan sesuai dengan kapasitas produksi, menerapkan metode linear programming menggunakan Microsoft Excel Solver, dan yang terakhir memberikan rekomendasi strategi distribusi yang efisien sebagai dasar pengambilan keputusan perusahaan. Untuk selanjutnya, Bapak Dimas, silakan. Baik, permasalahan yang dihadapi perusahaan adalah bagaimana mendistribusikan produk dari beberapa pabrik menuju pelanggan dengan biaya transportasi yang berbeda-beda. Oleh karena itu, diperlukan suatu metode yang mampu menentukan pola distribusi dengan biaya paling minimum. Data yang digunakan dalam penelitian meliputi kapasitas produksi atau supply, permintaan pelanggan atau demand, biaya transportasi, serta decision variable yang menunjukkan jumlah produk yang dikirim dari setiap pabrik ke setiap pelanggan. Semua data tersebut akan digunakan sebagai input dalam model linear programming.
Decision variable merupakan yang nilainya akan ditentukan oleh melalui proses optimasi. Pada penelitian ini, variabel keputusan dinotasikan sebagai XIJ, yaitu jumlah produk yang dikirim dari pabrik ke I menuju ke J. Variabel ini memiliki peran penting karena menentukan pola distribusi yang optimal. Selain itu, decision variable digunakan dalam penyusunan objective function dan harus memenuhi seluruh kendala supply maupun demand. Diagram di sebelah kanan memperlihatkan contoh aliran distribusi dari setiap pabrik menuju pelanggan. Objective function merupakan fungsi matematis yang digunakan untuk mencapai tujuan optimasi, yaitu meminimalkan total biaya distribusi. Model matematisnya ditulis sebagai berikut, di mana Z adalah total biaya distribusi, CIJ merupakan biaya pengiriman, dan XIJ adalah jumlah produk yang dikirim. Dengan meminimalkan fungsi tujuan ini, perusahaan dapat memperoleh biaya transportasi yang lebih efisien tanpa mengabaikan kapasitas produksi maupun permintaan pelanggan. Diagram di sisi kanan menggambarkan bahwa total biaya dipengaruhi oleh biaya pengiriman dan jumlah produk yang didistribusikan. Constraint merupakan batasan yang harus dipenuhi agar solusi yang dihasilkan tetap layak. Terdapat 3 jenis kendala pada penelitian ini. Pertama, supply constraint, yaitu jumlah produk yang dikirim tidak boleh melebihi kapasitas produksi. Kedua, demand constraint, yaitu seluruh permintaan pelanggan harus terpenuhi. Lalu yang ketiga ada non-negativity constraint yang menyatakan bahwa nilai variabel keputusan tidak boleh bernilai negatif. Dengan adanya ketiga kendala tersebut, solusi yang dihasilkan tidak hanya optimal, tetapi juga dapat diterapkan dalam kondisi nyata. Whole Objective Model ini merupakan gabungan dari objective function dan seluruh constraint yang telah dijelaskan sebelumnya. Objective function digunakan untuk meminimalkan total biaya distribusi, sedangkan supply constraint, demand constraint, dan non-negativity constraint memastikan bahwa solusi yang diperoleh memenuhi seluruh batasan yang ada. Dengan model ini, perusahaan dapat menentukan pola distribusi yang paling efisien sehingga biaya transportasi menjadi minimum sekaligus tetap memenuhi kapasitas produksi dan kebutuhan seluruh pelanggan. Model inilah yang selanjutnya akan digunakan pada tahap penyelesaian menggunakan metode linear programming. Selanjutnya untuk data processing. Oke, untuk selanjutnya yaitu berupa matriks data input penelitian yang berisi lokasi pabrik, processing cost, dan biaya bahan baku, dan juga kapasitas maksimal per pabrik. Untuk slide selanjutnya, untuk selanjutnya ini yaitu bagaimana cara menentukan solusi yang optimal dengan cara menggunakan Microsoft Excel, yaitu pertama menginput data, lalu kedua membentuk objective function, ketiga menentukan constraint, lalu yang terakhir bisa dilihat di solver. Untuk slide selanjutnya, berdasarkan hasil optimasi menggunakan metode linear programming dan penyelesaian Excel solver, dipilihlah 3 pabrik, yaitu yang berlokasi di Lima, Fresno, dan Pomona, dengan Lima sebagai lokasi produksi utama memproduksi kapasitas maksimum, dengan pabrik Fresno dan Pomona digunakan sesuai kebutuhan untuk memenuhi sisa permintaan secara optimal. Seluruh permintaan pelanggan dengan total produksi 11.900 ton berhasil terpenuhi tanpa melampaui batas kapasitas maksimum, yaitu 20.000 ton per pabrik. Untuk slide selanjutnya, dari sini kita bisa lihat bahwa total cost untuk party mix yaitu sebesar $513.590, sedangkan total cost untuk regular chips $327.280, dan green onion chips yaitu sebesar $243.440, dengan total cost keseluruhan mencapai $1.084.310.
Dari hasil ini didapat biaya produksi menjadi faktor yang paling berpengaruh terhadap total biaya distribusi. Selain itu, ketika permintaan meningkat, total biaya juga meningkat, dan solusi yang dihasilkan tetap stabil. Untuk slide selanjutnya, silakan Ibu Markus. Masih. Selanjutnya ada analisis sensitivitas linear programming. Evaluasi fluktuasi parameter yang pertama yakni ada allowable increase or decrease, yaitu solusi lokasi tetap stabil apabila biaya pengiriman bahan baku tidak mengalami kenaikan melebihi toleransi. Kemudian yang kedua ada shadow price, yakni menunjukkan perubahan total biaya jika terjadi penambahan 1 unit kapasitas pada pabrik yang beroperasi secara binding. Next. Next, Kak. Nah, selanjutnya kami juga melakukan analisis antrian antara menggunakan skenario 5 staff dan juga 4 staff. Skenario yang dipilih adalah skenario 4 staff. Mengapa? Karena utilisasi sistem dengan skenario 4 staff meningkat dari 26,67% menjadi 33,33%. Dengan rata waktu tunggu pelanggan yang tidak jauh berbeda, yakni skenario 5 staff 4,01 menit dan skenario 4 staff 4,08 menit. Total biaya antrian yang dikeluarkan oleh perusahaan adalah $220.068 per tahun, dan dengan skenario 4 staff, total biaya antrian yang dikeluarkan oleh perusahaan adalah $180.388 per tahun, di mana hal ini berarti perusahaan menghemat $39.680 per tahun dengan hanya menambahkan waktu tunggu 4,2 detik. Selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Fitra. Baik, berikutnya kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, metode linear programming berhasil menentukan lokasi pabrik dan pola distribusi dengan biaya operasional minimum. Sementara itu, queuing teori digunakan untuk mengevaluasi efisiensi sistem pelayanan berdasarkan tingkat utilisasi, waktu tunggu, jumlah pelanggan dalam sistem, dan biaya operasional. Secara keseluruhan, kedua metode tersebut memberikan rekomendasi yang lebih objektif, sehingga dapat meningkatkan efisiensi operasional, kualitas pelayanan, dan mendukung pengambilan keputusan perusahaan. Dan yang terakhir, rekomendasi. Next. Berdasarkan penyusunan model dan metode yang digunakan, terdapat beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk penelitian maupun implementasi selanjutnya, yaitu 1. Evaluasi secara berkala, yaitu meninjau biaya transportasi dan sistem pelayanan sesuai kondisi operasional. Yang kedua, meningkatkan kualitas data, yaitu menggunakan data operasional yang lebih lengkap agar hasil analisis lebih akurat. Yang ketiga, implementasi hasil optimasi, yaitu memanfaatkan hasil optimasi sebagai dasar pengambilan keputusan strategis perusahaan. Dan yang terakhir, pengembangan penelitian, yaitu mempertimbangkan faktor ketidakpastian seperti perubahan permintaan dan biaya distribusi. Sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih.